Selamat sore anak-anak semua. Sore, Bapak. Lihat situasinya sudah mendung seperti ini, mungkin kalian masih semangat. Nah, untuk pertama saya ucapkan salam pada anak-anak, Om Swastiastu, dan semoga anak-anak masih diberikan suatu semangat dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya untuk memulai pelajaran ini, mohon Ketua Kelas Pak Krista tolong pimpin doanya sehingga kita bisa semua selamat dan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih untuk Ketua Kelas. Ya, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kok ini sampahnya banyak sekali ya? Siapa yang makan dalam kelas ini? Ya, silakan dulu bekerja barang 5 menit bersihkan sampahnya itu. Ya, udah Pak. Maka kebersihan ya. Sudah siap, Terima Pak. kasih Pak. Sebelum kita mulai, Pak ingin mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi di bab yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Ya. Kan kemarin di bab 1 kan sudah dibahas ini. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Di mana besaran pokok contohnya adalah suhu. Kenapa suhu sebagai besaran pokok? Karena dia satuannya didefinisikan tersendiri. Nah, sekarang saya akan berikan dengan judul suhu dan perubahannya sebelum kita melanjutkan pada materi ini, saya akan berikan kalian tujuan pembelajaran ini. Gusti Ayu, tolong bacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu dengan benar. Dari tujuan pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, jadi nanti anak-anak Bapak kasih suatu masalah, ya, masalah. Nah, kalian nanti akan mencarikan suatu solusi penyelesaiannya yang dibarengi dengan praktikum secara nyata, yaitu praktikum di laboratorium. Penilaian yang Bapak lakukan di sini, ya, dari kalian berdiskusi sampai nanti akan menarik suatu kesimpulan dan presentasi, Bapak akan nilai 3 penilaian. Sebelum lanjut, Bapak akan coba berikan pretest kalian, sejauh mana kalian sudah memahami tentang materi yang akan dijelaskan di sini. Yang tidak bawa AP, silakan ya jawab secara manual saja ya. Hasil pretestnya Pak gunakan untuk perankingan kelompok. Pak kasih kelompok 1 ya, Ana, Aryani, dan Oyan Krista. Nah, sekarang silakan ambil LKPD-nya ke depan ya. Ada yang belum dapat? Sudah, Sudah Pak. semua? Sudah, Ya, Pak. sudah. Sudah semua. Nah, sekarang di LKPD di sini ada indikator juga, ada tujuan pembelajaran juga. Silakan nanti kamu pahami LKPD-nya di sana. Sudah itu ada alat-alat yang perlu dibawa dan bahan-bahannya gimana? Sudah semua siap? Kan ada, saya suruh kemarin minggu yang lalu kan saya suruh bawa es, air lidang kan tinggal ambil di sekolah ya. Dan air hangat. Nah, ini yang perlu kalian siapkan dari rumah gitu kan. Ada yang belum bawa? Sudah? Saya sudah lengkap? Saya Nah, Udah, Pak. Ya, sudah, semuanya. bentar lagi kita Udah gunakan lengkap. ya. Ya. Bentar lagi kita gunakan. Nah, sekarang anak-anak saya berikan gambar. Gambar apa ini anak-anak? anak kecil. Masih sakit Pak. Anak kecil Ya, tidur. bagus sekali. Pernahkah kalian sakit seperti ini? Belum, Pak. Nah Pak. Hah? Pernah. Pasti pernah, enggak mungkin enggak pernah kan, pasti pernah gitu. Cuma kamu tidak sadar ya. Pernahkah anak-anak kena demam? Ini kan demam ya. Pernah tapi nggak di sana diukur Pak.
Nggak dilindungi, Pak. Itu Nah, ada Pak, pernah. cara mengukurnya ini bisa ya, bisa kadang-kadang di mulut diukur, bisa kadang-kadang di ketiak, tergantung di mana enaknya gitu. Nah, ya silakan. Ada yang bertanya? Waktu saya demam, waktu masih kecil itu, ibu saya Ya. sering ngasih, itu kan pulpiper tuh Pak ya. Kalau saya waktu dulu masih kecil tuh pakai apa ya, Flosser bius saya, boleh Pak ya? Flosser Bisa bius. juga. Ya. Jadi artinya antara Flosser bius saya juga waktu kecil kalau misalnya demam, saya digunakan bawang. Bawang oleh ibunya, di bawang diparut, ditempelkan di dahi, atau misalnya digosok punggungnya dengan bawang gitu. Artinya ada fungsinya sama dengan yang ditempelkan pada anak ini. Jadi fungsinya sama gitu. Nah, sekarang dari gambar ini ya, Bapak ingin kalian menentukan, ini kan suatu masalah. Jadi ada seorang anak yang mengalami demam seperti gambar di atas. Anak tersebut setelah diraba badannya oleh ibunya sangat panas sekali, melebihi dari panas badan biasanya. Ibu anak tersebut panik dan sangat khawatir. Nah, sekarang dari gambar ini, kenapa ibu itu panik atau khawatir ya? Nah, selanjutnya, perhatikan LKPD lagi, ya, buatlah jawaban sementara. Ya. Misalnya, kenapa anak itu demam? Karena siang-siang mandi. Silakan kamu tulis di sana. Nah, sudah itu, kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, setelah selesai melakukan diskusi, baru kalian mengikuti kegiatan percobaan. Ya. Percobaan baca LKPD, sudah itu nanti apa yang anak-anak amati, tulis di kolom ini. Nah, setelah kamu merumuskan masalah, membahas dan sebagainya sampai percobaan, sekarang simpulkan apa yang sudah menjadi pekerjaan yang kamu tulis di LKPD. Nah, selanjutnya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Tolong dijawab untuk membuktikan jangan sampai nanti kalau kalian misalnya demam, panik dan bingung. Ya. Sudah itu, buatlah suatu laporan diskusi dan percobaan tersebut dan presentasikan di depan. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan ya sampai cara mengisi LKPD di sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Ya? Tidak, Pak. Ya. Ya, kalau tidak, silakan anak-anak sekarang mulai berdiskusi. Ingat ya, kerjasama yang baik bagi tugas, jangan main-main karena Pak nilai nih ya. Ini Pak nilai nih ya. Ya. Jadi apapun kegiatan kalian, ya Pak nilai. Nah, silakan dulu berdiskusi. Kelompok 2 gimana itu? Kok masih kejengat-kejengat itu? Belum, Pak. Masih bingung Belum, nih. Pak. Masih bingung saya, Nanti Pak. percobaannya nanti di tahap kedua. Sekarang ini selesaikan dulu di identifikasi masalah. Itu dulu kamu isi, baru nanti lanjutkan ke percobaan. Jangan dulu itu di kotak-katik itu ya. Kelompok 3 ada masalah? Nah, masih saya pelajari, Pak. Ingat, waktu kita cuma 25 menit. Ya. Oh, 25 ya, Pak, menit sampai dengan tahap kedua. Gitu. iya, Pak. Ya, Pak. Waktu tinggal 15 menit. Ya. Yang belum ngambil percobaan, jadi silakan ya. Ini kelompok 2, airnya terlalu panas itu. Nanti takutnya tangannya tergelupas. Tolong isi air ledeng lagi sedikit. Ya. Jangan terlalu panas itu. Ya, Jangan Pak. sampai Ya, Pak. asapnya itu. Ya. Ya. Nah, kalau sudah, silakan kelompok 1. Ini Pak, Ya, silakan siapa yang ini? kalau untuk yang pertama Pak kan, Ya, apa kira-kira masalahnya yang dikhawatirkan ibunya? Ini kayaknya Ya. dia takut anaknya kejang nih Pak, kan panas, Oh, takutnya kejang, lalu ya, pingsan. Kalau penyebabnya terus, mungkin main panas anaknya nih Pak, main-main Ya. aja. Nomor 3 nggak tahu Pak. Untuk jika kalau nomor 3, Pak. dihubungkan dengan materi suhu dan perubahannya, kira-kira apakah yang menyebabkan masalah tersebut? Mungkin hujan-hujanan dari itu, Pak. Anaknya, Pak. Hujan-hujanan kemarin itu Hujan pas lagi. hujan. Ya, makanya tubuhnya panas jadinya karena air hujan mungkin itu, Jadi, Pak. Ya, berarti intinya
Jadi karena panas ya. Terus lanjutkan. Nah, sekarang kelompok 2. Yang tabel itu Pak ya? Ya, yang tabel ini. Ya Pak. Saya coba Pak ya. Ya. Kasih pengamatan pada MRA air es, kasih pengamatan rasa pada tangan dingin Pak. Dingin ya. Ya. Terus kalau MRD, air ledeng? Air ledeng biasa Pak. Biasa ya. Ya. Itu kalau air hangat? Air hangat Pak. Hangat ya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan ya, ada 4 ya. Karena ini waktunya mau habis ini. Jadi Coba saya Pak ya. Apakah tangan sebagai panca indera dapat mengukur suhu secara kuantitas? Bisa Pak, tapi secara kualitas tidak bisa karena tidak urgent. Nomor C, bagaimana prinsip kerja termometer dalam mengukur suhu benda dengan baik? Belum bisa saya jawab Pak. Ini Pak, prinsip kerjanya Pak. siapa yang bisa menjawab, anak-anak? Coba Pak ya, cairan di termometer itu akan nyerap panas dari lingkungannya Pak. Oh iya, artinya bagus sekali jawabannya Putu Raiwate. Jadi Saya nyontek Pak. termometer itu di dalamnya kan ada cairan, ya. Cairan itu akan menyerap panas, volumenya akan bertambah. Bertambahnya itu akan karena dia merupakan di sana ada celah, dia akan meninggi sebatas panasnya itu sehingga dia akan sampai batasnya itu menentukan suhu benda yang diukur. Nah, nanti buat suatu laporan secara lengkap di rumah, yaitu kumpulkan minggu depan ya. Jadi ingat ya, membuat laporan ini juga harus bekerja sama. Ya, tidak boleh misalnya satu orang membuat, menulis, memikirkan ya, yang lain hanya numpang nama, tidak boleh gitu. Sekarang dari hasil yang kalian lakukan dalam LKPD ini, apa sih kesimpulannya? Silakan kalian simpulkan sekarang ya. Ya Pak. Ya, Wade. Tangan tidak bisa untuk digunakan mengukur suhu Pak. Ya, bisa dengan lagi terus itu termometer Pak. Ya, itulah yang merupakan kesimpulan dari pembelajaran ini ya. Jadi Pak perjelas ya, bahwasanya panca indera itu tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu benda. Jadi alat yang sangat baik mengukur suhu benda adalah termometer. Saya salut pada masing-masing kelompok sudah bekerja sama dengan baik ya di dalam memecahkan suatu masalah yang saya berikan sampai dapat menyimpulkan apa yang anak-anak pelajari dalam LKPD ini. Sebelum Bapak simpulkan pembelajaran hari ini, ya, sekarang silakan yang bawa AP kembali lihat, sudah Pak kirim linknya di grup tentang link post test ya. Kalau tadi kecil-kecil dapatnya sebelum pembelajaran, sejauh mana kalian sudah memahami materi atau pembelajaran hari ini? Kerjakan dalam Google Form di sana. Yang tidak bawa HP, silakan kerjakan dalam kertas lempiran ya. Bapak ingin merefleksi kalian di dalam belajar ya. Nah, setelah apa yang kalian pelajari, kira-kira adakah kesulitan dalam pembelajaran ini? Made, ada? Ada Pak, ada Pak. Dari pembelajaran itu, kira-kira ada yang sudah paham? Sudah semuanya Pak, bisa dipahami. Sudah semuanya ya? Pak. Nah, itu yang bisa Bapak berikan sehingga anak-anak untuk pelajaran minggu depan ya, Bapak akan membahas tentang pemuaian. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan dulu? Tidak Pak. Nah, kalau tidak ya, nah kembali untuk ketua kelas Wayang Krista, silakan pimpin berdoa untuk kita semua supaya selamat dalam mengikuti pelajaran berikutnya. Silakan Wayang Krista. Nah, karena Bapak awali dengan Om Swastiastu, sekarang Pak akhiri dengan Om Santi Santi Santi.